Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai saudaraku semua. Salam damai alam semesta. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diwaspadai di dalam mempelajari suatu ilmu kegaiban atau ilmu spiritual. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu saya ingatkan, ini adalah pendapat diri saya pribadi. Sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat dengan panjenengan semua, para spiritualis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikanlah pembahasan kita kali ini menjadi bahan referensi berpikir kita semua, menjadi tambahan referensi perenungan kita semua, sehingga mudah-mudahan kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan kita kali ini. Hal-hal apa saja yang perlu kita waspadai ketika kita belajar ilmu gaib, ketika kita belajar ilmu spiritual? Yang pertama adalah, apa tujuan kita belajar ilmu spiritual? Karena tujuan atau niat kita belajar spiritual merupakan kunci yang paling penting terhadap keberhasilan ataupun hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Pada umumnya, kebanyakan orang belajar ilmu spiritual atau ilmu kegaiban, mereka bertujuan hanya sekedar untuk mengetahui makhluk-makhluk gaib dan bisa melihat pusaka ataupun perwujudan dari makhluk gaib itu sendiri. Kemudian ada juga dengan tujuan untuk belajar ilmu tenaga dalam atau membuka cakra di dalam tubuh. Dan ada pula yang belajar tentang ilmu gaib bertujuan untuk dapat menenangkan diri, menenangkan hati, dan dapat berinteraksi dengan makhluk gaib. Lalu bagaimana? Apakah tujuan mereka semua itu salah? Menurut saya, mereka semua tidak salah mutlak. Karena apa? Tujuan dalam belajar ilmu spiritual, kadang kita memerlukan suatu proses, suatu tahapan-tahapan, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman ilmu yang terus meningkat dan terus berkembang. Lalu apa yang menjadi tujuan utama atau tujuan sejati kita belajar ilmu spiritual? Tujuan utamanya adalah agar kita bisa mengenal diri kita sendiri dan kita mengenal siapa yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Dan perlu kita sadari serta pahami bahwa kita semua beserta alam semesta diliputi oleh rahasia kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah lupa
bahwa Allah adalah zat yang maha gaib. Jika tujuan kita sudah seperti itu, belajar mengenal diri, belajar mengenal Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah untuk membangkitkan kesadaran tertinggi kita bahwa kita adalah seorang hamba dan harus mengabdi atau beribadah kepada Allah, menjalankan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah, menjalankan kehidupan ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan hal itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan semua ilmu tentang kegaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu diberi pengetahuan tentang alam gaib atau alam jin, tentang pusaka, tentang interaksi terhadap makhluk gaib, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu kita waspadai selanjutnya adalah tipu daya jin, setan, ataupun iblis. Karena jin-jin kafir, jin-jin fasik, baik itu setan ataupun yang berjenis iblis, mereka akan selalu mengganggu manusia-manusia yang sedang berusaha untuk mencari jati diri, mengenal diri, dan mengenal Tuhannya. Dan kita harus selalu waspada terhadap gangguan mereka, karena mereka dengan berbagai tingkatan ilmu, berbagai tingkatan power energi, sehingga kita memang harus benar-benar hati-hati. Dan perlu diingat bahwa kita mempunyai sinyal atau mempunyai titik antena atau penangkap sinyal mereka, yaitu segala hawa nafsu kita yang buruk dan jin korin kita sendiri. Yang perlu kita waspadai selanjutnya adalah ritual dalam mencapai sebuah ilmu gaib atau ilmu spiritual. Ini sangat menentukan hasil apa yang akan kita peroleh. Jika kita tidak hati-hati, maka tipu daya jin, setan, iblis itulah yang akan mengendalikan kita. Selanjutnya, kita harus waspada terhadap sebuah bisikan gaib ataupun sebuah petunjuk gaib. Kita harus bisa memilih dan memilah. Kita harus bisa menyaring apakah sesuatu petunjuk itu sesuai dengan pedoman agama kita atau malah justru bertentangan dengan ajaran pedoman agama kita. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diwaspadai adalah jalur keilmuan dari guru kita. Kita harus bisa memilih, menentukan ataupun melihat profil seorang guru. Apakah memang beliau pantas untuk kita kaji ilmunya, kita belajar padanya? Karena jangan sampai kita mencari seorang guru malah justru akan membawa kesesatan pada diri kita sendiri. Sehingga dalam memilih seorang guru, alangkah baiknya kita harus selektif.
Kemudian bagi kita yang beragama Islam, kita jangan terbuai, jangan hanya tenggelam pada pelajaran spiritual saja. Kita juga harus melengkapi dengan belajar syariat Islam dan menjalankan syariat Islam. Karena sesungguhnya syariat Islam itu merupakan pondasi, merupakan modal awal kita untuk belajar spiritual atau belajar ilmu hakikat, sehingga insya Allah kita akan diselamatkan dari tipu daya jin, setan, ataupun iblis yang terkutuk. Selanjutnya, kita jangan pernah merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat, dan merasa paling tahu. Karena sesungguhnya di atas langit masih ada langit. Seberapapun tingginya ilmu kita, tetap ingatlah bahwa di luar sana masih banyak orang lain yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Dengan sikap kita yang seperti itu akan menimbulkan keinginan untuk terus dan terus belajar, sehingga akan menambah pengalaman dan menambah ilmu yang kita dapatkan. Dan insya Allah kita akan terus dan semakin meningkat. Itu saja hari ini yang dapat saya sampaikan, dan saya tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.